Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan membawakan sebuah renungan pagi hari ini, masih tentang the year of decision, tahun di mana kita harus mengambil sebuah keputusan hari ini. Nah, hidup kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus diputuskan. Firman Tuhan sekali lagi, mungkin selama 1 bulan ini kita sering mendengar hal ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau baik, supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Saudara, hidup kita ini berdasarkan dari pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Apa yang menjadi keputusan kita, itulah kehidupan kita. Dan kita hidup yang kita jalani hari ini adalah hasil dari keputusan yang kita pilih sebelumnya. Dan apa yang akan kita putuskan hari ini, pilihan apa yang kita ambil pada hari ini, akan menentukan masa depan kita. Jadi saudara, sebetulnya hidup kita akan ditentukan dari bagaimana sikap kita yang kita ambil pada hari ini. Jika hidup kita tidak punya pilihan, maka saudara jangan pernah berharap ada sebuah variasi kehidupan. Hidup kita akan monoton begitu-gitu saja. Tidak akan ada perubahan jika kita tidak mengambil keputusan untuk berubah. Banyak orang merindukan perubahan. Banyak orang menginginkan perubahan. Banyak orang mengidam-idamkan perubahan. Tetapi tanpa keputusan, maka perubahan yang kita impikan, kita idam-idamkan, tidak akan pernah terjadi. Jika kita menunda 1 hari sebuah keputusan yang mau kita ambil dari pilihan-pilihan yang ada, maka perubahan itu akan mundur bukan 1 hari, tapi 1 minggu. Jika kita menunda 1 minggu, maka perubahan itu akan mundur bukan 1 minggu, tapi 1 bulan. Kenapa? Saudara, waktu berlalunya cepat. Tanpa kita sadari, kita sedang memasuki minggu terakhir di bulan Januari tahun 2026 ini. Sepertinya baru kemarin kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Namun tanpa kita sadari, hari ini sudah berada di penghujung bulan Januari tahun 2026. 11 bulan lagi kita akan Natalan lagi, Bapak Ibu Saudara. Jika hidup kita tidak melihat adanya pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam hidup kita, dan kita tidak mengambil keputusan untuk kehidupan kita di tahun ini, maka apa yang terjadi di tahun lalu akan tetap berjalan di tahun ini. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, ya, ambillah keputusan untuk hidup kita. Saran saya, ketika kita mengambil sebuah keputusan dari pilihan-pilihan yang diperhadapkan, jangan saudara memutuskan untuk mengambil sebuah pilihan karena pilihan itu mudah atau pilihan itu mengenakkan kita. Tetapi pastikan kita memutuskan untuk kita mengambil sebuah pilihan dalam hidup kita. Pilihan itu benar atau tidak.
sesuai dengan kehendak Allah apa tidak. Makanya hidup kita perlu dipimpin sama Roh Kudus agar kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik dan mana yang tidak. Saudara, kalau saya hari ini menjadi seorang hamba Tuhan, itu adalah keputusan dalam hidup saya yang saya ambil 30 tahun yang lalu. Jadi perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Terkadang saudara, kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak saudaraku panik, membuang waktu dengan cukup banyak untuk mempertimbangkan keputusan dari sebuah pilihan yang diperhadapkan. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih karunia-Nya, kerajaan, dia pasti tahu bagaimana dia harus bertindak. Hidup kita dibentuk dari keputusan kita. Ketika Tuhan berkata, aku perhadapkan kepadamu. Tuhan berkata ada kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Itu pilihannya. Ini Tuhan menyatakan bahwa setiap manusia sedang bergerak ke salah satu arah. Artinya hidup kita ini dinamis. Ada orang yang sedang bergerak kepada jalan yang baik, ada juga yang tidak. Ada juga yang memilih untuk dia tetap berjalan dalam keadaan yang tidak baik. Itu pilihannya. Kita sudah nasihati, kita nggak bisa kendalikan orang. Kita sudah kasih tahu, kita nggak bisa, saudaraku, menginstrup orang. Orang akan pilih jalannya masing-masing. Nah, saudara, ketika Tuhan kasih tahu ada kehidupan, ada kematian, kamu pilih mana? Berkat atau kutuk? Nah, orang yang pahami ini, dia akan pilih salah satu. Tuhan memperhadapkan pilihan yang tegas. Dia tidak ada opsi ketiga. Cuma ada dua pilihan. Tidak ada jalur abu-abu. Saudara, tidak ada orang yang memilih atau. Kamu pilih berkat atau kutuk. Saya pilih atau. Kalau orang pilih atau, itu berarti saudara orang ini tidak bergerak sama sekali. Dan Tuhan tidak tawarkan itu. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik. Kalau orang juga memilih untuk tidak memilih, itulah juga pilihan, saudara. Kamu mau berkat apa kutuk? Kamu mau kehidupan atau kematian? Saya nggak pilih apa-apa. Pilihan dia untuk tidak memilih itu adalah keputusannya dia. Dan orang yang seperti ini, saudara, dia berada di jalur abu-abu atau gray area. Orang seperti ini mendapat julukan mediocre, orang yang selalu di tengah-tengah. Apa kata kitab Wahyu tentang orang seperti ini? Kitab Wahyu menuliskan, kamu tidak panas dan juga tidak dingin. Makanya aku muntahkan kamu. Saudara, artinya orang yang tidak punya keputusan ketetapan, orang itu, saudara, berada dalam suatu area abu-abu dan Tuhan tidak suka itu. Kalau kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita, itu menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Orang yang mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang diperhadapkannya adalah orang yang berani, orang yang jantan, orang yang confidence, sekalipun pilihannya salah atau gagal.
Kita patut mengapresiasi karyawan, kita patut mengapresiasi anak kita. Jika mungkin dia memilih sebuah pilihan yang salah dalam hidupnya. Dan saudara, jika kita mengambil keputusan ternyata keputusan kita itu salah, saudara, ada satu plusnya, sekalipun itu salah, sekalipun itu gagal, berarti kita telah mengambil keputusan dengan berani, dan ternyata jika itu salah atau gagal, tidak usah meratapinya. Jadikan itu pembelajaran buat kita. Ternyata keputusan yang saya ambil itu salah. Jangan sesali. Itu adalah salah satu nilai plus bahwa kalau kita tidak ambil keputusan ini, kita tidak tahu mana jalan yang salah. Kita tidak tahu ternyata jalan ini tidak benar. Maka dari itu ketika kita menyadari bahwa apa yang kita putuskan dari pilihan itu adalah salah, berhenti di tempat. Jangan lanjutkan. Jika kita menyadari kita sedang berada dalam sebuah pilihan yang gagal atau pilihan yang salah, ini pembelajaran yang berharga. Berhenti, namun jangan tetap di dalamnya. Saudara, kalau saudara naik mobil, saudara pingin ke Bandung, tiba-tiba saudara harusnya masuk ke arah tol Cipali. Namun saudara lurus, maaf, tol apa tuh ke Bandung? Cipularang. Ketahuan nggak pernah jalan-jalan, saudara. Mau ke arah tol Cipularang, tapi tiba-tiba saudara lurus ke tol Cipali, ya, ke arah Cirebon. Apa yang saudara lakukan? Saudara yang berkata, putar balik. Nggak boleh, di tol tidak boleh putar balik. Apa yang saudara lakukan? Keluar dulu di salah satu pintu tol. Kemudian putar balik, masuk lagi. Ada nggak kerugiannya? Ada. Rugi waktu, rugi biaya, juga rugi bahan bakar. Tapi itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena saudara berhenti untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara tidak berarti saudara jadi berhenti di tol itu, atau saudaraku lanjut sampai ke Cirebon, itu sudah salah. Jadi berhenti, jangan tinggal dalam sebuah kegagalan, jangan tinggal ratapi di tempat, tetapi saatnya koreksi, kembali ke jalur yang sempurna. Maka dari itu, saudara, jika kita gagal, ya, jangan berhenti di tempat atau lanjutkan perjalanan. Nah, masalahnya begini, banyak orang memilih untuk trauma akan kegagalan dan tidak lagi berani untuk memilih dengan harapan waktu akan menyelesaikan semuanya. Artinya, dia sih berhenti, tidak lanjut, tetapi dia tinggal dalam kegagalannya itu. Nah, ini sama aja orang yang tidak memulai dari awal, saudara. Kenapa? Dia berhenti dalam kegagalannya, tapi tidak mau jalan kembali, mengambil resiko untuk bertindak kepada jalan yang baik. Tidak memilih hari ini sama artinya membiarkan arah kehidupan lama atau dosa, kegagalan terus berjalan. Dan arah lama itu tidak pernah netral. Saudara, ketika saudara bertobat, ikut Tuhan, saudara mungkin dalam perjalanan pertobatan saudara, kok saya makin punya masalah ya? Kok saya mungkin makin diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan imannya? Kok saya mulai disakiti ya? Kok saya masuk pelayanan mulai ada gesekan ya? Saudara, jika saudara berkata, aku gak mau lanjut deh, saya semakin dilukai dalam pelayanan, aku gak mau lanjut deh. Dulu saya tidak mengenal luka batin, tapi kenapa saya sekarang luka batin? Nah, saudara, banyak orang yang berhenti di tempat. Nah, itu sama aja, saudaraku.
Ketika engkau milih berhenti, maka manusia lama kita akan mengambil kita, saudara. Jadi, arah lama kita itu tidak akan pernah membawa kita pada sebuah kemajuan. Maka dari itu apa yang terjadi, saudara? Mulai ambil keputusan untuk bangkit menuju kehidupan yang benar, jalan yang benar. Jangan berhenti di tempat ketika kita gagal. Jangan trauma dengan sebuah kegagalan, tapi jadikan itu pembelajaran. Amin. Nah, kenapa orang tidak berani memilih? Padahal firman Tuhan tegas berkata dalam Yosua 24:15, pilihlah pada hari ini. Saudara, Tuhan selalu perhadapkan kita kepada sebuah pilihan. Untuk apa? Tuhan tidak mau kita mengalami sebuah kehidupan yang hampa. Saudara, orang yang tidak punya ketegasan untuk mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang diperhadapkan. Ini sama seperti orang yang timpang dan bercabang hati. Tuhan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jadi artinya begini, saudara. Orang yang tidak hidup dengan pilihannya, orang yang memilih untuk tidak memilih diam di tempat, saudara, orang ini sudah pasti bukan orang yang loyal, sudah pasti bukan orang yang setia. Dia punya masalah, saudaraku, dengan hal kesetiaan. Orang yang tidak tegas untuk mengambil keputusan, jangan berharap dia bisa menuntaskan kehidupan sampai finishing well. Tuhan itu kreatif. Ketika kita suruh pilih, kita pilih jalannya dia. Dia akan memberikan kita kasih karunia sekalipun lewat lembah yang kelam. Ketika kita gagal dalam memilih, memutuskan, dia tetap setia. Jalan-jalannya dia akan tunjukkan kepada kita untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Kenapa orang tidak berani memilih? Ternyata ada masalah di ketimpangan dan kecabangan hatinya, saudara. Kalau bicara tentang hati, itu ada di pikiran kita. Walaupun yang terasa di liver kita. Tapi hati ini sebetulnya ada pikiran yang paling dalam. Kita mau belajar, saudara, apa yang membuat orang tidak berani untuk memilih atau mengambil keputusan. Saudara, penyebab orang yang tidak berani memutuskan dari pilihan-pilihan yang dihadapinya. Yang pertama, pikiran trauma dan tuduhan dosa masa lampau. Kita selalu masih memberikan waktu untuk penghakiman akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat di masa lalu. Iblis itu paling suka sekali memberikan gambaran apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Baik itu kejatuhan, baik itu trauma, tragedi-tragedi yang pernah kita alami. Sehingga apa? Saudara, dia paling gembira ketika saudara merasa tertuduh. Aku tertuduh, aku nggak suka. Dia suka. Karena apa? Saudara tertuduh dan tidak maju dalam kerohanian. Ketika saudara trauma dalam sebuah bisnis dan tidak mau mulai lagi, dia paling suka. Itulah pekerjaan iblis. Yang kedua apa, saudara? Konsep kepercayaan yang salah. Nah, makanya di sini kita perlu pembelajaran. Kita perlu pemuritan. Supaya apa? Ada konsep kerajaan surga yang masuk dalam pola pikir kita. Kalau kita mempunyai konsep kepercayaan yang salah, dan juga trauma dan tuduhan dosa masa lalu, maka ini akan menciptakan dalam pikiran kita gray area atau mental mediocre, mediocrity.
Orang yang tidak pernah berani mengambil keputusan dan selalu berada di dalam posisi tengah-tengah. Ketika ada konflik, dia paling nyaman dan aman mengambil posisi netral. Dia tidak bisa berkata adil, saudara. Adil itu bukan berarti setengah-setengah. Adil itu berarti saudara harus bisa menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun ketika kita menyatakan ada yang salah dan kita menjadi musuh orang itu, itulah resiko kita. Adil, tegas, bukan netral, saudara. Posisi netral pun adalah posisi yang sebenarnya berani memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Bukan berada di gray area. Karena orang yang punya mental mediocrity ini, biasanya orang ini punya ciri-ciri yang pertama, dia selalu hidup dalam keraguan. Penting mempunyai pertimbangan. Tetapi kalau terlalu lama banyak pertimbangan, lama-lama timbangannya pecah. Saya pernah, saudaraku, timbang berat badan saya. Ketika saya naik, saya kaget. Saya turun lagi. Saya naik lagi ke timbangan itu. Saya lihat lagi angkanya. Oh segini. Saya turun lagi. Saya naik lagi. Nggak percaya, saya coba. Sampai 3 kali, 4 kali. Lama-lama. Timbangannya retak, saudara. Kenapa? Udah jelas kok. Nggak salah. Timbangan nggak salah. Badannya yang salah. Jadi saudara, orang yang punya mental mediocrity itu, dia ragu, selalu ragu, nggak punya iman. Saya mau katakan saudara, ketika saudara melakukan sesuatu, bekerja di sebuah tempat, kalau saudara ragu-ragu, jangan lanjutkan. Kenapa? Orang yang paling tersiksa adalah orang yang menjalani kehidupannya dengan keraguan. Jangan lanjutkan kalau saudara ragu. Tenang, hadapi, jalan. Maka dari itu saudara, diperlukan hikmat Roh Kudus untuk kita menjalani kehidupan ini tanpa keraguan. Saudara, bagi saudara yang belum menikah, yang masih single, jangan menjalankan hubunganmu jika kamu ragu untuk menikah dengan calon pasangan. Jangan mendasari pernikahan di atas keraguan. Harus pasti yakin bahwa dia adalah pasangan saya. Karena salah yang lain bisa diganti. Kalau salah pasangan hidup, kita akan seumur hidup sama dia. Menikah adalah keputusan terpenting dalam hidup. Yang kedua setelah menerima Yesus. Ya, menerima Yesus yang pertama. Untuk menerima pasangan kita itu yang kedua. Ya, karena apa? Dengan siapa kita menikah akan menentukan 2/3 bagian dari hidup kita kemudian. Jadi jangan ragu. Begitu juga untuk bisnis, bekerja, jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan. Firm, pasti. Kemudian, orang ini tidak punya visi. Tidak ada visi, nggak berani untuk mengambil sebuah mimpi dalam hidupnya. Apa yang kamu mimpikan di tahun 2026 ini? Ya, jalanin aja, bro. Udah begini hidup saya, udah segini umur saya, mau apa lagi? Orang ini, saudaraku, mempunyai mental block. Yang berpikir, udah segini, mau apa lagi? Udah jalanin aja. No, Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi kita. Yang berikutnya, ciri berikutnya, orang seperti ini nggak akan pernah bisa, saudaraku, mempunyai integritas. Kenapa? Karena omongannya nggak bisa dipegang. Orang seperti ini selalu kompromi. Kenapa ada orang yang tidak bisa memutuskan? Karena apa, saudara? Dia terlalu sering untuk hidup dalam kompromi. Orang yang sering kompromi hidupnya nggak tegas, nggak berintegritas, saudara. Pelin-pelan, hidup dalam kebohongan, tidak berani berkata ya atas ya, tidak atas tidak. Maka orang ini tidak akan pernah berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kompromi. Malcolm Gladwell, dia mempunyai statement yang bagus. Malcolm bilang begini,
Mediocrity is a life without vision and value. Orang yang mediocre, dia mempunyai kehidupan yang tanpa sebuah nilai-nilai dan tidak punya tujuan. Kenapa? Orang ini berada dalam gray area, tidak pernah berani mengambil keputusan. Putuskan hari ini, anak istrimu menunggu, para pria. Jika kondisi ekonomimu biasa-biasa, mulai minta hikmat Tuhan untuk kamu mengambil sebuah keputusan baru di tahun ini. Mumpung baru 1 bulan kita lewati tahun ini. Masih ada 11 bulan lagi menuju Natalan dan tahun baru berikutnya. Dan penyebab orang yang mempunyai keberanian mengambil keputusan dalam kehidupannya. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti Anda tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Saudara, saya mau ambil satu kata, roh iman. Dalam bahasa Yunani yang disebut pneuma pisteo atau pneuma pistis. Artinya iman yang hidup. Iman yang membawa kehidupan, bukan iman yang pasif. Kata iman itu akan membawa orang aktif. Jadi kalau orang berkata, saya percaya, saya beriman, pasti aktif dan progresif. Tidak pernah saudara orang yang berkata, aku percaya, terus pasif, diam-diam. Kapan Tuhan kau tolong aku, Tuhan, kapan Tuhan, tunggu aja pertolongan. Enggak, orang yang beriman, dia aktif. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku bekerja, nggak nganggur. Seperti itu, Bapak. Maka dari itu, orang yang hidupnya mempunyai pikiran Kristus, yang didapat dari perenungan firman-Nya, lewat King's Word, lewat buku, lewat perenungan, lewat KGP seperti tiap pagi, dia akan memiliki pikiran Kristus yang masuk ke dalam pikiran sanubarinya. Itulah hatinya. Kemudian ditambah dengan apa? Keintiman dengan Kristus melalui doa. Penyadaran akan Kristus itulah doa. Kita perlu punya solitude waktu juga untuk kita membangun keintiman dengan Kristus. Jadi perenungan akan firman dan keintiman melalui doa itu akan membentuk roh iman. Makanya saudara, Filipi berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Inilah Yesus yang berkuasa dalam pikiran kita. Ketika kita punya apa? Ada Yesus dalam hidup kita, maka kita punya roh iman. Iman yang aktif dan progresif. Maka dari itu, orang yang seperti ini mempunyai ciri yang pertama, dia pasti orang yang beriman dan punya ketaatan. Pasti bertindak. Yang berikutnya, orang ini visioner dan berhikmat. Inilah mental pemenang, saudara. Orang yang selalu punya visi akan selalu jadi pemimpin. Sekalipun dia punya uang banyak, tapi kalau dia nggak punya visi, maka orang ini akan mengikuti bersama dengan hartanya, mengikuti orang yang punya visi. Anda nggak punya uang hari ini, tapi kalau Anda punya visi, maka semua berkat itu akan turun kepada saudara. Dan orang yang seperti ini mempunyai power dan integritas. Inilah yang Miles Monroe berkata dalam statementnya, this is the kingdom potential. Orang yang punya roh iman, dia akan mudah, dia punya kekuatan, keberanian untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Sharingkan di breakout room kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda masih memiliki keraguan, kompromi, dan mental block dalam setiap menghadapi pilihan-pilihan yang harus Anda putuskan dalam hidup Anda? Temukan penyebabnya. Apa itu? Trauma, penuduhan dosa masa lalu, pola kepercayaan yang salah. Coba temu. Bagaimana cara Anda membangun roh iman yang kuat dalam hidup Anda? Sharingkan itu. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu
yang mendengarkan firman ini. Terlalu lama mungkin kami tidak mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Kami mendelay banyak waktu untuk kami banyak pertimbangan. Kami tidak menyadari bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan langkah-langkah kami. Sekalipun mungkin kami nanti gagal, tapi kami percaya Tuhan akan mengembalikan kami ke dalam jalan-jalan yang baik. Pimpin anak-anakmu pagi hari ini Tuhan, baik yang bekerja, kuliah, sekolah, berdagang di rumah. Tuhan, biarlah mereka mempunyai hikmat daripada roh-Mu. Kingdom potensial itu ada dalam diri mereka sehingga mereka dapat mengambil sebuah keputusan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.